Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu. Selamat datang kembali di acara Gerakan Pandai untuk pelatihan guru-guru ya. Oke, sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Saya persilakan kepada Ibu Diana Trivenanti Yulianti SKMT untuk memimpin doa pembuka. Bu Diana, kami persilakan. Bapak Ibu, saya pimpin berdoa dalam agama Kristen. Yang lain bisa menyesuaikan dengan iman kepercayaannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat sore hari ini karena Engkau sudah memimpin kami, sudah memberi kami kesehatan untuk kami bisa mengikuti pelatihan Gerakan Pandai pertemuan yang kedua. Engkau yang pimpin dan sertai pelatihan ini dari awal hingga akhirnya, dan kami mau bersemangat mengikutinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih banyak Bu Diana. Selamat sore, selamat datang kembali kepada guru-guru yang telah hadir untuk berpartisipasi pada pertemuan kedua untuk pelatihan guru Gerakan Pandai yang dipimpin oleh Bebras Piro Universitas Maranatha. Kami berada di bawah naungan Fakultas Teknologi Informasi dengan diketuai oleh Ibu Dr. Insinyur Mewati Ayu MT serta didukung oleh tim-tim dosen Fakultas IT Maranatha. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, karena didampingi oleh dosen-dosen yang selalu siap membantu Bapak dan Ibu. Adalah satu kehormatan kebanggaan bagi kami untuk dapat menyampaikan bahwa peserta yang telah terdaftar dalam pelatihan guru Gerakan Pandai ini adalah 232 orang guru yang berasal dari 29 sekolah. Saya mewakili tim mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi tertinggi atas antusiasme sekolah dan guru partisipasi yang hadir. Untuk mempersingkat waktu, sekarang tiba saatnya kita memasuki sesi pembahasan hasil tugas yang akan dilaksanakan oleh Ibu Maresa Caroline Wijayanto, SKMT, dengan moderator Bapak Hendra Bunyamin, SSI NT. Saya persilakan waktu dan kendali oleh Pak Hendra selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Sandy. Selamat sore Bapak Ibu semua. Kita sekarang ada di sesi pertemuan yang kedua ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat, ya. Untuk sesi pertemuan yang kedua ini, kita nanti ada dua sesi. Sesi pertama nanti akan dibawakan oleh Ibu Maresa, dan sesi kedua nanti dibawakan oleh Ibu Mewati Ayub. Sesi pertama ini akan bercerita tentang review dari refleksi yang teman-teman Bapak Ibu Guru sudah kerjakan minggu kemarin. Saya sendiri sangat mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan Bapak Ibu semua ya. Oke, untuk itu, untuk sesi ini saya persilakan kepada Ibu Maresa untuk mempresentasikannya. Silakan Ibu Maresa. Oke, terima kasih Pak Hendra. Halo Bapak Ibu, saya akan memulai untuk sesi yang pertama ya, kita akan sharing. Jadi hasil yang kemarin Bapak Ibu udah buat, saya udah lihat beberapa ya, udah lihat-lihat gitu. Bagus-bagus gitu, saya happy ngelihatnya gitu ya. Kasih tepuk tangan dulu buat kita semua Bapak Ibu, karena sudah berhasil membuat dengan baik. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman juga bisa lihat kan sebenarnya saya sambil sharingnya. Kalau Bapak Ibu juga bisa lihat sendiri dari link-link yang kemarin juga ini udah berwarna-warni banget gitu ya. Nah, nanti saya akan kasih komentar per satu-satu, tapi mungkin nggak hari ini ya saya kasih komentarnya. Nanti saya akan infokan satu per frame itu komentarnya apa. Nah, untuk hari ini saya akan minta ada beberapa tim untuk sharing hasil yang sudah dikerjakannya, ya. Yang pertama saya minta dari SD Harapan Kasih, itu timnya tim siapa aja tadi tuh ya? Sebentar, saya sambil buka. Nah, ini Ayam Betutu, Ibu Ana, Ibu Isti, dan Ibu Grace, bener ya? Betul ya? Nah, boleh Ibu Ana, Ibu Isti, atau Ibu Grace, siapa yang mau jadi juru bicara?
boleh diceritakan sedikit tentang apa yang sudah dikerjakan oleh ibu-ibu, ibu semua ya ini ya, Bu Ana, Bu Isti, Bu Grace ya. Boleh? Ada? Apakah ada salah satu dari tiga ini? Halo? Halo? Ya. Yes. Ada. Ya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Semoga terdengar Sore. suaranya. Dengar Bu. Selamat sore. Ini kami belajar ya Bu ya. Semoga kalau ada kekurangan dimaafkan. Tenang aja Bu, nggak akan diapa-apain Bu. Oke. Sebetulnya tadinya akan bicara Bu Ana, jadi kami tadi rada saling nunjuk, ayo ibu-ibu maju gitu. Jadi agak lama ini maju ke depannya. Biasa seperti anak sekolah begitu ya Bu ya, kalau disuruh. Iya, iya. Ini kami coba paparkan semampu kami aja ya Bu ya. Nggak apa-apa Bu, boleh. Di sini kami mengambil Gunung Batur. Ya, lalu kemudian untuk abstraction-nya itu kami paparkan ciri-ciri dari Gunung Batur itu. Contohnya gunung berapi yang terletak di Kecamatan Bangli, Bali, lalu juga terkenal sebagai objek wisata alam dan budaya. Itu yang kami dapat untuk abstraction-nya. Kemudian untuk dekomposisinya itu kami lihat ciri-ciri dari Gunung Batur itu yang berbeda dari gunung-gunung lainnya. Contohnya dia memiliki kaldera yang merupakan salah satu terbesar di dunia. Lalu juga Gunung Batur itu merupakan puncak dari Gunung Mahameru yang di sana juga dijadikan sebagai tempat tujuan berdoa umat Hindu. Kemudian di Gunung Batur itu juga terdapat wisata budaya yaitu Desa Truyan. Itu untuk dekomposisinya. Lalu untuk algoritmanya itu kami paparkan bagaimana cara untuk menuju ke sana. Bentar ya Bu ya. Boleh Bu. Kami sampaikan bahwa ke sana itu harus pergi ke Kintamani Bangli dari Kuta. Juga nanti di sana harus turun dulu mencari jalan ke Gunung Batur. Ini kami yang sampaikan itu untuk jalur pendakian ya. Nah, oke. Ya, lalu untuk pattern recognition-nya itu kami ambil pengganti yang polanya sama itu dari jenis tujuan yang tujuan berdoa. Itu bisa diganti dengan Gunung Bromo. Lalu kalau untuk kategori gunung yang memiliki danau yang indah itu bisa diganti dengan Gunung Semeru. Begitu dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ucapan yang salah. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, terima kasih Ibu. Tepuk tangan dulu buat tim Ayam Betutu ya, tim Ayam Betutu 3 gitu ya ini ya. Saya terakhiran aja ya komentarnya di belakangnya. Terima kasih. Berikutnya dari SMP Talenta. Ada Ibu Ami, bener nggak ya ini? Ibu Uci, Ibu Jenny, Ibu Dwi ya. Ini ibu-ibu semua. Bener kan? Ada Ibu Dwi dan teman-teman? Ada Bu. Ya, oke. Boleh Bu, silahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Mariska, terima kasih Bapak Ibu yang lain untuk kesempatannya. Sebetulnya kami semua itu bingung di awalnya gitu. Mudah-mudahan di akhirnya juga kami masih tetap bingung. Jangan dong Bu, masa sampai akhirnya masih bingung Bu? Maksudnya di akhir sampai hasil karya kami ini didapatkan, terus terang kami juga masih bingung apakah apa yang sudah kami hasilkan ini sudah tepat atau masih salah atau harus bagaimana, karena terus terang untuk mempelajarinya saya pribadi juga harus baca literasi yang lain untuk bisa memahami lebih gitu ya. Mudah-mudahan dengan hasil diskusi kami di dalam kelompok ya bisa sesuai dengan yang diharapkan.
Dasar pemikiran kenapa kami memilih Taman Mini Indonesia Indah, sebenarnya kami kembali lagi ke tujuan awal Taman Mini Indonesia Indah ini dibangun untuk apa. Kalau misalkan kita mengingat sejarah sedikit, Taman Mini Indonesia Indah ini dibuat dengan tujuan supaya orang Indonesia bisa mengenal Indonesia dari Sabang sampai Merauke melalui sebuah taman tanpa harus kemana-mana. Karenanya kami memilih Taman Mini Indonesia. Ya, kita kenali ragam budaya Indonesia melalui sebuah taman. Itu ide pemikiran awalnya. Karenanya di bagian abstraction kami mencoba untuk mengabaikan wahana yang bukan anjungan daerah. Karena tujuannya kami hanya ingin mempelajari tentang ragam budaya. Kemudian kami persempit di sini, ya. Makanya kami memilih pattern recognition-nya, karena kami mempersempit yang akan kami pelajari lebih lanjut itu adalah budaya yang ada di Pulau Jawa. Kami memilih anjungan untuk anjungan daerah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jatim, dan DIY. Meskipun di Jawa Barat itu kan ada perluasan provinsi ya, tetapi di Taman Mininya sendiri provinsi yang baru itu belum dibentuk anjungannya, karena katanya lahannya nggak ada. Nggak tahu benar apa tidak, saya sendiri tidak tahu gitu. Kemudian untuk decomposition-nya supaya bisa mengetahui ragam budaya lebih detail dari ke-5 provinsi ini, kami mencoba untuk mendekomposisinya. Apa yang dipelajari sama anak ketika nanti akan berkunjung ke sana, ada rumah adatnya kita lihat, baju adatnya, upacara adatnya, kesenian tradisional, permainannya, bahkan ke makanan dan minuman tradisionalnya. Ya, dengan urutan algoritma desainnya, siswa pertama akan mengunjungi anjungan, siswa akan mengisi lembar kerja sebagai panduan, dan siswa akan membuat laporan, sehingga guru bisa mengevaluasi untuk kedepannya. Seperti itu, Ibu Mariska. Mudah-mudahan. Oke, Bu Dwi, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan juga, apresiasi. Mantap, Bu. Sampai explore segala tentang Taman Mininya ya, keren ya. Saya juga udah lama nggak kesana nih. Terakhir kesana kayaknya zaman saya masih pakai baju putih merah deh. Nanti reviewnya terakhir. Kami mau minta dari BPK Penabur Bani, Pak Dania, Pak Lotar. Ada yang mau sharing-nya? Apakah suara saya bisa terdengar, Bu? Terdengar, Pak. Soalnya ini internetnya kurang stabil, katanya ada kayak pemberitahuan notifnya. Jadi saya dari mewakili nggak apa-apa, Pak. Dicoba, Pak. Saya mewakili BPK Penabur Banda bagian B. Saya mencoba menceritakan apa yang telah kelompok kami kerjakan. Jadi menurut ahli geografi sekolah kami, katanya salah satu tempat yang menarik di Jawa Timur itu adalah Museum Angkut. Nah, jadi dekomposisi kan dimulai dari merumuskan masalah ya kalau kami tangkap. Jadi kan masalah itu mungkin akan muncul apabila adanya tujuan yang ingin dicapai, tapi adanya keterbatasan, hambatan, adanya constraint yang ada. Nah, mungkin jadi kami membayangkan apabila kami setelah sampai ke sana, kami ingin merumuskan bagaimana merancang sebuah rute yang efektif agar bisa mengunjungi bagian-bagian yang ada di sana dalam kasus ini adalah mobil, motor, kereta angkut yang ada di sana menggunakan rute yang seefisien mungkin. Nah, itu identifikasi masalah dari decomposing. Kemudian dilanjutkan dengan pattern recognition. Menurut kami kan pattern recognition itu adalah melihat apakah ada kesamaan masalah yang kami hadapi sekarang ini dengan pola-pola yang mungkin dengan pola-pola mungkin yang ada di masalah-masalah kami sebelumnya. Nah, dari sini kami mengambil persamaan, mungkin ada pola yang cocok permasalahan kami dalam menentukan rute ini sama dengan permasalahan kami ketika misalnya kami ingin pergi ke kota B, misalnya dari kota Bandung ke kota Jakarta. Nah, kira-kira rute mana sih yang kami pilih untuk mencapai kota Jakarta seefisien mungkin gitu. Nah,
kami menentukan juga indikator efisiennya itu mungkin dapat ditentukan dengan jarak terpendek dan mungkin berapa banyak wahana yang bisa dikunjungi di museum angkut ini. Jadi ada 2 indikator itu yang kami nilai bahwa rute kami itu efisien. Kemudian dilanjutkan dengan abstraksi. Abstraksi itu adalah mengumpulkan informasi-informasi yang penting dan mencoba mengesampingkan informasi-informasi yang tidak berkaitan. Nah, dalam kasus ini karena kami ingin mengunjungi rute yang kami ingin merancang rute yang paling efisien berdasarkan 2 indikator tadi, maka kami mengumpulkan kira-kira wahana-wahana apa saja yang ada di sana, kemudian jarak antar wahananya berapa gitu. Dan yang terakhir penyusunan algoritma itu yang kami siapkan dari pertama menyiapkan budget, kemudian pesan tiket transportasi menuju ke sana, kemudian susun jadwal kegiatan, packing, dan siap berangkat. Nah, karena dalam kasus kami ini kami berfokus pada dekomposisi masalahnya adalah merancang rute, maka kami akan berfokus pada susun jadwal kegiatan untuk termasuk denah rute perjalanan. Seperti itu sih, Bu. Oke. Oke, terima kasih Pak. Ini berarti dengan Pak Lotar ya tadi ya. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, ini yang Bapak Ibu bikin tuh udah cakep-cakep semua ya. Ini saya tidak akan bilang benar atau salah, karena kan memang sudut pandang masing-masing kan pasti ada berbeda gitu ya. Tapi secara umum, kalau saya lihat dari 3 ini dan dari yang lain tuh sebagian besar sudah sesuai gitu ya. Karena kan kayak algoritma ini sudah ada step by step-nya, udah ada apa namanya langkah-langkahnya gitu. Kalau dilihat di sini ada hal apa yang perlu dilakukan. Nah, lalu abstraksi berbicara apa yang apa namanya abstraksinya Ibu Dwi tadi bilangnya abaikan wahana yang bukan anjungan daerah karena memang problemnya adalah ingin ketika si anak ngunjungin ke situ gitu ya. Jadi ya nggak salah juga karena memang ada case-nya. Lalu kayak di sini abstraksinya ini ya dari museum angkut tuh sebenarnya apa nih gitu kan, kumpulan alat-alat angkut gitu dari dahulu sampai sekarang. Nah itu juga udah tepat. Nah kayak dekomposisi ini adalah masalah fokus memecah ke hal-hal yang kecil-kecil gitu ya. Jadi dilihat bagian part-part kecilnya untuk mendukung si masalah utamanya gitu ya. Ini juga sama, sudah terbagi gitu ya. Jadi si anak-anak bisa fokusnya, oh berarti bahasnya rumah adatnya atau baju adatnya gitu kan ya. Nah lalu ini juga ada dekomposisinya gitu ya. Ini menarik juga, ada bahasan cerita-ceritanya gitu ya. Ada dari sisi kalderanya, dari sisi budayanya gitu. Dari ini ada sisi berdoanya. Nah lalu yang terakhir ini pattern. Nah menarik juga ini ngebahasnya dari sisi gunung lain yang sejenis gitu kan. Nah ini sisi lain dari pattern gitu ya. Terus ini juga ada yang daerah Jawa Baratnya doang. Nah mungkin bisa lebih digali. Misalnya ciri setiap daerah tuh apa yang kayak gitu-gitu. Itu juga bisa termasuk gitu ya Bapak Ibu. Nah lalu ini juga ada yang terakhir ini patternnya masalah ada tiket juga nih di sini nih. Tiketnya ada yang murah, ada yang ramai atau enggak wahananya. Nah ini juga salah satu masalah pola gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lihat, wah kalau misalnya weekend berarti tiketnya lebih mahal dan wahananya lebih rame. Nah, yang kayak gitu juga bisa salah satu sudut pandang dari pattern, gitu ya Bapak Ibu. Jadi, ini sebagian besar udah oke. Ini sudah bagus, jadi nanti detailnya saya akan bahas per frame ya, tapi per orang, jadi nggak akan saya open ke semuanya juga. Oke, berikutnya terima kasih Bapak Ibu untuk kerja kerasnya, untuk waktu yang singkatnya. Kita akan melanjutkan langsung ke bagian yang Bu Mewati. Saya stop share dulu ya Bapak Ibu. Boleh Pak Hendra? Ya, Bu Maresa, terima kasih Bu Maresa sudah menyampaikan
review-reviewnya. Saya melihat juga bagus-bagus. Malahan ini lebih bagus daripada yang saya pernah buat. Luar biasa ya Bapak Ibu Guru. Sekarang kita akan masuk ke sesi Ibu Mewati. Ibu Mewati akan menjelaskan tentang rubrik aspek Siti. Untuk waktu dan tempat, silakan Ibu Mewati. Terima kasih Pak Hendra untuk waktu yang sudah diberikan. Mungkin saya minta bantuan Ibu Maresa untuk mendisplay slide-nya ya. Oke Bu, sebentar saya show. Bapak Ibu, saya sangat apresiasi ya Bapak Ibu yang melihat hasil-hasil yang tadi Bapak Ibu tampilkan ya. Di tengah kesibukan Bapak Ibu, saya yakin bahwa Bapak Ibu saat ini juga bukan dalam kondisi yang santai ya. Kami memahami lah, karena kami sendiri dosen-dosen juga dalam kondisi pandemi, untuk bisa menyiapkan bahan dan sebagainya itu cukup memakan waktu. Ya, apalagi menurut saya dengar sebagian besar Bapak Ibu sedang menghadapi masa UTS di sekolah ya Bapak Ibu ya. Kalau di kami namanya UTS ya, ujian tengah semester. Kami memahami juga bahwa Bapak Ibu harus koreksi hasil ujian atau hasil ulangan ya kalau di sekolah ya. Dan itu tentunya saya pikir itu beban yang cukup besar ya. Kami juga menyadari bahwa kalau mengajar itu menyenangkan, tapi begitu mengoreksi, lah itu cukup beban yang cukup besar. Jadi terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk membuat tugas yang menurut kami sangat bagus ya. Dan Bu Inge pasti senang deh. Jadi ini biasanya nanti akan ada pameran ya Bapak Ibu untuk diketahui. Nanti dari hasil pelatihan ini Bu Inge maunya kita pameran. Tentunya pamerannya pameran ini ya, pameran virtual ya Bapak Ibu ya. Nah seperti itu sehingga bisa dilihat bahwa guru-guru di Indonesia itu juga punya inisiatif, punya semangat untuk belajar ya. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang, saya akan masuk ke dalam kalau di judul itu bebras tas, tapi sebetulnya kita akan coba mengeksplorasi soal bebras ya. Ada dua hal yang akan saya bahas ataupun kita bahas bersama di sini. Yang pertama adalah aspek Siti-nya itu di mana ya? Itu yang pertama. Kemudian kedua, bagaimana sih cara kita membahas soal bebras bersama murid-murid, bersama siswa gitu ya. Nah itu ya. Jadi saya akan coba melihat ke situ, kita akan coba melihat bersama-sama. Nah mungkin saya sedikit mereview tujuan tantangan bebras ya. Jadi sekali lagi adalah sebetulnya bagaimana minat siswa itu dibangkitkan untuk bidang informatika dan bidang IT ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga dengan cara berlatih Siti atau di dalam soal-soal bebras, kita akan melihat bahwa siswa itu diajak untuk berpikir lebih dalam ya, namanya think deeper ya. Berpikir lebih keras sedikit aja gitu ya. Dan dengan demikian mereka akan otomatis ataupun secara tidak mereka sadari, mereka akan mengembangkan Siti di dalam perilaku mereka. Nah, itu yang penting Bapak Ibu ya. Itu yang penting ya. Selain memang inseminasi konsep informatika itu mungkin tambahan, tapi yang penting bagaimana Siti itu menjadi bagian dari gaya hidup gitu loh Bapak Ibu ya. Dari lifestyle. Nah, itu ya, itu yang mungkin harus ataupun kita akan upayakan ya. Oke, next. Next ya. Nah, tantangan berpikir itu kita lihat bahwa ya tadi ya di dalam soal-soal bebras siswa mau tidak mau didorong untuk berpikir, dan berpikir itu artinya apa Bapak Ibu? Bukan hafalan, bukan menghafal yang sudah pernah tahu ya. Jadi di dalam soal bebras Bapak Ibu lihat nanti nggak bisa diapalin soalnya, nggak bisa. Kenapa? Nah sedikit saya tadi ada yang terlewat. Untuk Bapak Ibu ketahui, soal bebras setiap tahun itu dibuat fresh, dibuat baru loh Bapak Ibu, terutama soal-soal yang dipakai pada waktu lomba. Jadi setiap tahun, Bebras Internasional itu akan mengadakan workshop
internasional. Untuk apa? Untuk membahas soal-soal loh Bapak Ibu. Jadi itu setiap tahun ya. Tahun ini kemarin di Korea, tapi karena pandemi dilakukan secara online. Ya kebetulan yang tahun ini teman saya dari Unpar yang mewakili, tahun lalu saya diajak Bu Inge ya. Nah, di dalam workshop itu betul-betul serius loh mereka loh Bapak Ibu. Mereka membahas dari ceritanya, dari gambarnya, dari jawabannya, dan itu diverifikasi jawabannya Bapak Ibu. Apakah jawaban itu betul atau salah? Terus udah gitu jawabannya aneh atau tidak? Itu betul-betul diverifikasi oleh mereka. Ya, jadi mereka sangat serius Bapak Ibu ya di dalam membuat soal bebras ini ya. Nah, kita akan lihat bahwa di dalam mereka berpikir, siswa akan ataupun harus ya, mau nggak mau kita lihat nanti dalam contoh soal, harus pakai strategi. Kenapa? Kalau nggak pakai strategi, kan waktunya cuma 3 menit. Satu soal 3 menit ya. Jadi kalau kelamaan mikir, aduh udah kehabisan waktu ya. Nah, kemudian dari situ juga siswa akan belajar, oh ini masalahnya teh seperti ini. Jadi struktur masalahnya. Dan kalau dia menjawab atau dia memberikan jawaban benar, kita juga nanti dorong siswa itu harus punya pendapat. Kenapa kamu pilih jawaban ini? Jadi bukan hanya, oh jawaban kamu salah. Jangan begitu Bapak Ibu. Kamu kenapa menjawab itu? Apa alasannya? Jadi kita mencoba menggali cara berpikir mereka. Kalaupun salah nggak apa-apa. Justru kita mau tahu kenapa mereka salah jawab. Ya, jadi bukan hanya sekedar oh jawabannya harus begini, ini yang benar, ini yang salah. Bukan itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang diharapkan adalah mereka mengembangkan kemampuan berpikir. Ya, next. Nah, di dalam computer science, dalam informatika atau ilmu komputer, itu memang di kami itu ya kalau orang menyebutnya dengan programming, ya, bikin coding gitu ya. Tapi sebetulnya di latar belakang itu adalah kita harus mengembangkan proses berpikir. Kenapa? Karena proses berpikir yang kita pikirkan itu harus kita transfer ke komputer, ke dalam bentuk program. Ya, minggu lalu saya sudah bilang bahwa komputer itu bodoh. Ya, jadi yang pintar itu bukan komputernya. Yang pintar adalah manusianya, orang yang mengembangkan aplikasi, orang yang mengembangkan programnya, gitu ya. Nah, jadi kita lihat nanti bahwa berpikir itu ada kualitasnya, ya. Next. Nah, bagaimana caranya belajar Siti? Nanti ataupun di dalam soal bebras kita lihat bahwa sebetulnya itu bisa dilatih. Berpikir itu bisa dilatih, ya. Nah, bagaimana anak-anak belajar memecahkan persoalan yang kalau kita lihat soal bebras itu selalu soalnya itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bukan soal yang mereka harus mikir ini teh apa ya gitu. Enggak. Nanti kita lihat dalam contoh itu yang sehari-hari ya. Sehingga apa? Sehingga mereka nanti bisa menerapkan di dalam perilaku. Itu tadi yang saya bilang kita mengembangkan lifestyle Siti. Siti itu menjadi gaya hidup. Nah, ya seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu juga lihat bahwa kadang-kadang ada soal yang dipakai di tingkat yang berbeda. Ya, soal SD kok muncul juga di lomba SMP gitu ya. Dan kadang-kadang juga Bapak Ibu lihat nanti kompleksitasnya, tingkat kesulitannya itu berbeda, ya. Oke, next. Nah, ini sudah pernah saya bahas tapi saya review sedikit. Jadi selalu soal Siti itu ada konsep informatika, dapat dimengerti dengan mudah, hanya 3 menit waktunya. Jadi 3 menit terlalu sulit soalnya. Kalau nggak usah sampai 3 menit bisa dijawab, itu terlalu mudah, gitu ya. Dan harus bisa ditampilkan dalam satu layar, kemudian harus menarik, harus lucu, harus anak-anaknya itu langsung dia tergugah untuk menjawab, untuk membahas, gitu ya. Nah itu kenapa soal bebras itu dibuat sedemikian rupa. Tadi saya bilang diolah di workshop nasionalnya itu seminggu ya Bapak ya. Workshop internasional itu seminggu, kira-kira efektifnya 5 hari, ya 5 hari. Dan mereka kerja keras betul-betul. Istilahnya waktu itu saya juga 3 hari itu ya bahas soal itu, ya. Lalu dibahas lagi di grup, bahas berdua gitu ya. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa yang mengusulkan soal bebras itu bukan dosen-dosen, guru-guru Bapak Ibu ya.
saya sempat satu kelompok dengan guru yang sudah cukup senior, itu dari Selandia Baru. Ya, wah saya cukup terkagum-kagum sama ibu itu ya. Dia masih semangat loh Bapak Ibu, dia lebih senior dari saya, tapi semangatnya luar biasa. Ya, nah saya harapkan nanti guru-guru Indonesia juga bisa seperti itu. Karena selama kita hidup, saya pikir belajar itu adalah suatu keharusan lah ya, kalau menurut saya. Oke, next. Nah, berikut ini kita akan lihat beberapa contoh soal bebras ya, Bapak Ibu. Kita mulai dari soal nomor 1. Nah, sebelum saya membahas, ada satu hal yang perlu kita perhatikan ya Bapak Ibu ya. Di sudut kiri itu ada bendera, ya. Di sudut kanan itu ada kode. Nah, ini berhubungan loh Bapak Ibu. Kodenya itu ada tahun. Jadi kalau di situ 2017, berarti soal nih dikeluarkan 2017, lalu ada singkatan SK. SK itu singkatan dari Slovakia. Itu suatu negara kecil di Eropa. Ya, 08 itu nomor urut gitu, ya. Nah, di sebelah kiri tadi yang saya bilang itu berarti bendera dari negara Slovakia. Jadi, sebetulnya Bapak Ibu ya, ada banyak hal yang bisa kita ajarkan ke murid-murid kita, ya. Bendera gitu kan. Mereka tahu oh itu teh bendera Slovakia gitu ya. Kemudian juga mereka belajar kode, ya. Belajar pengkodean. Pengkodean itu adalah salah satu unsur informatika ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian sekarang kita coba lihat ke dalam soal, ya. Nah, soal ini mengatakan ataupun meminta seorang siswa bisa menunjukkan ataupun bisa menghitung berapa lintasan terpendek yang harus ditempuh seekor cacing untuk bisa mendapatkan apel yang ada. Ada 4 apel, gitu kan? Ya. Nah, berarti kalau dari AAP, kalau kita lihat dari sudut AADP, ada A-nya. Apa itu? Algoritmanya. Jelas, ada algoritma. Kenapa? Karena si cacing itu pertama dia harus kemana dulu? Step 1, step 2 dia kemana gitu kan? Misal dalam contoh, si cacing harus turun. Ya, turun 1 meter, lalu dia lihat, ada apel. Berarti dia naik lagi 1 meter gitu kan? Dan seterusnya. Nah, kemudian selain algoritma, ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Dari cerita ini, kita harus melihat yang penting mana, kalimat apa yang penting gitu ya. Tadi sudah, panjangnya 1 meter itu penting. Apalagi yang penting? Lintasan terpendek. Ya, jadi bukan hanya si cacing mengambil apel itu berapa meter, dia harus menempuh berapa meter, bukan itu. Berapa meter lintasan terpendek yang ditempuh. Ya, jadi itu ada abstraksinya di situ Bapak Ibu ya. Nah, sehingga kita lihat ada AA-nya di sini ya. Saya tidak akan membahas setiap soal itu ada AADP lengkap ya Bapak Ibu, tapi saya menunjukkan beberapa ya. Kemudian satu lagi Bapak Ibu. Soal ini itu sebetulnya adalah miniatur ya. Apa miniatur tuh kasus kecil dari soal transportasi kan ya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang akan mengantarkan barang atau menjemput barang, ya, lalu barang itu ada di beberapa tempat, kan tentunya si sopir itu harus pikir lintasan terpendek, kan? Nggak muter-muter seharian, bisa-bisa nggak selesai malah kalau muter-muter, gitu kan? Jadi di situ ada pengembangan, ya. Jadi Bapak Ibu nanti lihat bahwa yang ditampilkan di dalam soal bebras itu kadang-kadang miniatur dari suatu konsep, suatu kondisi yang lebih kompleks, gitu ya. Nah, itu untuk soal pertama, ya. Oke, kita lihat soal kedua. Soal kedua, judulnya senyum. Kita lihat kodenya ya. Tadi kan kita sudah belajar kode ya. Nah, ini kebetulan sama nih, 2017. Ada DE. Nah, DE ini memang singkatannya, mereka kalau di Eropa tuh sukanya pakai ini ya. Ini Deutschland ya Bapak Ibu ya, jadi Jerman. Jadi DE itu Jerman, kalau yang hafal bendera pasti lihat, oh itu bendera Jerman. Yang suka sepak bola biasanya hafal ya. Nah itu bendera Jerman. Kemudian, jadi ini soalnya dari Jerman Bapak Ibu ya, yang bikin orang Jerman nih. Nah, kemudian kita lihat, nah ini soalnya SMP. Jadi lihat, yang tadi mah teksnya pendek ya Bapak Ibu ya. Soal pertama teksnya kan lebih singkat. Ini teksnya lebih panjang sedikit.
Ya. Jadi lihat ceritanya kalau untuk SMP lebih panjang sedikit, ya. Nah, kemudian soal ini apa ya? AADP-nya di sini coba kita lihat ya. Nah, ini kan mengatakan bahwa ini ada alat untuk mendeteksi wajah tersenyum, ya. Jadi dia mendeteksi ini orangnya tersenyum atau tidak, gitu kan? Nah, tapi ada aturannya di situ. Jadi kembali abstraksi Bapak, ya. Jadi kalau Bapak Ibu, jadi kalau misalnya anak-anak membaca, mereka harus lihat mana yang penting, mana yang diabaikan saja, ya. Jadi kita lihat bahwa di situ yang penting itu adalah adanya tahap 1 ya, ada garis dan titik itu. Kemudian tahap 2 ada ada garis merah dan sebagainya. Itu tidak boleh dilewati. Nah, itulah batasan yang penting gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat bahwa ini adalah pattern recognition kan? Ini adalah pola ya. Jadi alat itu harus bisa punya pola untuk mengenali, oh ini tersenyum, oh ini tidak, gitu ya. Nah, kalau kita lihat tuh di contoh di bawah kan di jawaban ada 10 ya, ada 10 yang harus dipilih oleh siswa. Mana yang tersenyum, mana yang tidak. Ya tinggal ikutin itu kan tahap 2-nya ya. Misal yang gambar pertama mah udah jelas itu tersenyum gitu ya. Nah, gambar kedua gimana? Ya. Gambar kedua itu kalau diperiksa lebih itu menyinggung garis merah kalau nggak salah ya. Jadi itu tidak bisa tersenyum. Dan seterusnya ya. Saya tidak bahas jawaban. Tapi dari sini Bapak Ibu, di sini tadi ada pola, ada abstraksi, ada algoritma juga kan. Ada tahap 1, tahap 2. Ya. Kemudian ada dekomposisi juga otomatis. Karena kita lihat bahwa di situ ada mata, bagian mata, ada bagian mulut, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita lihat soal ini, kembali soal ini adalah soal miniatur. Ya, kalau Bapak Ibu yang suka Facebookan, tahu bahwa Facebook itu bisa mengenali wajah kan? Oh ini wajahnya si A, oh wajahnya si B, gitu ya. Nah itu namanya face recognition ya, bisa mengenali wajah. Itu juga pakai pola Bapak Ibu ya. Jadi lihat bahwa kembali ini adalah sebetulnya soal ini mau nanti kalau dikembangkan itu adalah jadi face recognition gitu ya. Tapi ini sederhana untuk anak-anak ya. Mereka mengenal seperti ini gitu ya. Oke, kita next soal ketiga. Ya. Nah, ini soal ini adalah ini kalau Bapak Ibu lihat ini bendera apa? AT itu adalah Austria ya Bapak Ibu ya. Ini dari Austria. Ini agak lama memang soal 2010. Tapi lihat soal bebras itu tidak lekang oleh waktu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bongkar soal-soalnya itu yang kenapa mereka soalnya nggak usang? Karena mereka membuat soal itu dengan serius dan ada konsep di balik soal. Ya, jadi nggak sekedar soal yang dibuat begitu saja. Ya. Nah, ini adalah soal ini mengatakan di sini ada 4 map. Ya, ada 4 map. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah suatu model. Kalau kami mengatakannya itu suatu model dalam bentuk graf. Ya, graf itu ada lingkaran, lalu ada garis yang menghubungkan. Itu namanya graf. Ya. Nah, di dalam yang peta yang sebelah kanan, ya itu misalnya menggambarkan negara-negara ya yang berdekatan begitu ya. Kalau kita nggak mungkin karena kita kepulauan yang menyendiri, tapi kalau misalnya seperti di daratan Asia, di daratan Eropa, nah itu kan mereka berdekatan ya. Nah kemudian di sini soalnya adalah sebelah kanan itu adalah modelnya. Nah anak-anak suruh memilih map 1, 2, 3, atau 4 yang menggambarkan ataupun yang bisa digambarkan dengan model sebelah kanan. Gitu ya. Nah itu soalnya tuh seperti itu. Ya. Nah di sini Bapak Ibu lihat bahwa ini adalah pola juga. Karena itu digambarkan sebagai apa? Sebagai suatu graf. Ya. Nah kemudian mungkin soal ini saya bahas sedikit ya. Karena ini Ibu ingat tuh paling senang soal ini. Ya.
Dan ini memang soal yang apa istilahnya nantinya bisa dikembangkan juga ya. Kalau kami di informatika ini ada namanya map coloring ya. Map coloring itu salah satu bahan di artificial intelligence. Kami mengenalnya dengan ada algoritmanya tersendiri untuk mengenali gitu ya. Nah, Bapak Ibu lihat bagaimana sih mudahnya gitu ya. Nah, saya bahas satu-satu ya yang ini ya. Nah, lihat map 1. Map 1 ya, kita lihat map 1. Map 1 itu bagian tengahnya yang mana ya? Coba. Kalau saya kan ada lingkaran di tengah tuh, ada lingkaran di tengah. Kalau saya ambil lingkaran di tengahnya yang coklat, ya. Kalau yang coklat, lah dia nyambungnya cuma sama 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Padahal di sini 6. Di sebelah kanan itu harus 6, ya. Kemudian map 2. Ya, map 2 kalau kita ambil yang kotak yang di tengahnya yang mana gitu ya. Yang di tengahnya yang coklat misalnya kembali ada 1 2 3 4 5. Cuma 5 yang ada di pinggir padahal apa namanya masih kurang ya. Nah, kalau kita lihat map 3. Nah, map 3 di map 3 yang di tengah itu adalah yang biru kecil di tengah, ya, itu 1. Kemudian si 1 ini Bapak Ibu lihat tidak berhubungan dengan yang ada di bukan sudut ya, menyerong ya, menyerong ke sebelah kiri ya, menyerong ke sebelah kiri itu kan dia tidak berhubungan dengan yang di tengah. Nah itu yang biru itu biru lagi itu kan tidak ya. Kemudian yang hijau yang di sekelilingnya itu semua berhubungan kan 1, 2, 3, 4, 5 pas 5 yang berhubungan dengan yang di tengah, yang biru di tengah ya. Kemudian harus ada juga yang terhubung, ada garis antara 2 yang di atas ya. Nah, garis antara 2 yang di atas itu berarti antara hijau yang titik-titik dengan coklat yang sebelahnya. Itu kan berhubungan langsung ya. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu lihat ini kan kebetulan gambarnya sudah dikasih warna ya. Bapak Ibu lihat bahwa di situ ada coklat, kuning, biru, titik-titik hijau. 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 warna di situ ya. Ada 4 macam warna ya. Untuk gambar ini. Nah, nanti itu ada teorinya sendiri. Jadi 4 color, cukup dengan 4 color ya. Tapi Bapak Ibu lihat bahwa anak itu belajar seperti itu ya. Yang map 4 juga bukan. Nanti Bapak Ibu bisa bahas sendiri kenapa map 4 tidak masuk ataupun bukan tidak bisa dimodelkan dengan graf yang di sebelah kanan gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh modeling ya. Nanti kalau di bahan yang lebih lanjut itu ada tentang modeling, tapi kalau di yang paket dasar itu kita cari ya. Oke, itu adalah soal keberapa tadi ya? Ketiga berarti ya. Oke, yang berikutnya ini dulu. Ladybugs ya. Nah, ladybugs ini saya ingin menunjukkan bahwa ini ada soal yang berbahasa Inggris ya. Jadi kalau kemarin ada yang tanya, Bu, soal-soalnya ada nggak yang bahasa Inggris? Kenapa? Karena murid-murid kami sudah biasa sehari-hari berbahasa Inggris. Maka ini ada, ini salah satunya. Jadi Bapak Ibu tinggal cek aja ya di Olimpia atau di mana? Di latihan IPB, Bapak Ibu lihat di sana, nanti ada yang berbahasa Inggris, langsung Bapak Ibu klik, login ke situ. Ya, nanti Bapak Ibu dapat soal-soal bahasa Inggris. Nah, ini salah satu ladybug ya. Ini juga, ini memakai model juga sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Ini tentang ketetanggaan juga sama, jadi dia, misalnya di sini kita mencari mana yang, istilahnya, dikelilingi oleh paling banyak, ladybugs yang paling banyak. Lalu di sini juga ada istilahnya neighbors, istilah neighbors. Kalau tadi di soal tadi ada, ini juga ada. Tetangganya tuh apa? Tetangganya itu kalau dia share minimal satu side, satu corner, satu sudut, ya. Nah, jadi ini nanti bisa dibahas juga, ya. Oke, saya lihat kita coba bahas yang berikutnya, next.
Nah, ini yang saya maksud dengan tadi soal yang kompleksitasnya ditingkatkan. Kalau Bapak Ibu yang sudah mempelajari buku Bebras, pembahasan buku Bebras 2017, nanti Bapak Ibu lihat soal yang di sebelah kiri itu adalah soal untuk SD dan yang di sebelah kanan itu adalah untuk SMP. Ya. Ini soalnya lucu Bapak Ibu ya. Ini seperti kalau anak-anak main yang itu loh Bapak Ibu, mereka duduk berkeliling, kemudian ada musik dinyanyikan atau dilagukan atau dibunyikan, lalu ada sesuatu yang digilir gitu kan biasanya ya. Nah, kalau ini sih mereka harus pindah tempat duduk ya, mereka harus pindah tempat duduk. Nanti begitu lagu dihentikan, nah gitu kan, ada satu kursi ditarik, seperti itulah kira-kira ya Bapak Ibu ya. Jadi ini berawal dari permainan ya, tapi ini juga ada sitinya gitu. Kenapa? Karena nanti ada algoritmanya ya, lalu ada aturannya gitu kan, ada aturan kan, kalau di permainan semacam ini kan ada aturan ya. Nah kalau yang sebelah kiri sederhana, kenapa? Karena cuma 4 kursinya, tapi yang sebelah kanan, nah sebelah kanan itu kursinya aduh, lalu ada yang bebras kecil, ada yang bebras gede, ya, gitu. Jadi ada berbeda, gitu ya. Nah itu lebih kompleks, ya. Nah saya tidak akan bahas soal ini, tapi Bapak Ibu bisa baca. Nah ini saya mendorong Bapak Ibu baca itu ya, buku bebras ya. Nah kita coba lihat soal yang berikutnya. Ini juga soal yang menunjukkan adanya tingkat kesulitan yang berbeda, adanya kompleksitas yang berbeda, ya. Nah, soal ini, oh ya, saya lupa tadi soal yang kursi musik itu, sorry, ini saya lupa. Kalau Bapak Ibu lihat benderanya pasti tahu lah ya. Ini soalnya dari negara tetangga kita, dari Malaysia. Malaysia itu sudah banyak mereka menyumbang soal, makanya Bu Inga tuh, aduh gregetan gitu ya, kalau lihat, aduh kapan Indonesia bisa gitu ya. Maksudnya bisa nyumbang soal dari guru-guru ya. Nah, kalau yang ini, saya pikir Bapak Ibu juga hafal nih, ya soal apa namanya benderanya, ya putih di tengah ada bundar merah, lalu itu singkatannya JP, ya berarti soalnya dari Jepang ya, ini dari Jepang Bapak Ibu ya. Terus kalau Bapak Ibu lihat di situ ada gambar apa bebrasnya pakai samurai, nah, sudah bisa ditebak ya, ini soalnya dari Jepang. Nah yang sebelah kiri soalnya kan kelihatan tuh cuma 4. Jadi lihat, kalau buat anak SD pasti soalnya simple. Mudah dipecahkan, tapi harus mikir sedikit, ya, gitu. Ya itu soal SD. Kalau soal sebelah kanan itu ada 8 kotak, ada 7 posisi yang harus diisi. Ya, 7 posisi yang harus diisi. Nah, kalau di kami itu namanya untuk bisa apa? Kan ini bisa pakai coba-coba ya, Bapak Ibu ngisinya kalau anak nggak mau mikir, cobain aja satu-satu gitu kan. Jadi nanti dicobain, oh si C-nya si ini gitu. Kalau yang masih SD dicoba-cobain gitu cepat karena cuma 3 yang kosong. Tapi kalau yang SMP pakai coba-coba, 3 menit nggak akan cukup. Ya, harus mikir, harus pakai strategi ya. Nah, sebelah kanan itu kalau misalnya dihitung, kami itu ada namanya matematika diskrit ya, itu menghitung kombinatorik. Nah, itu adalah 7 yang harus diisi, jadi 6 faktorial ya. Saya pikir faktorial bisa dihitung, ada 720 kemungkinan susunannya. Makanya saya bilang kalau satu-satu di trial and error nggak cukup 3 menit. Harus pakai akal, harus pakai berpikir ya. Nah, yang sebelah kanan kita lihat. Yang sebelah kanan itu ada 7 yang harus kita taruh ke atas. Ya. Sebetulnya dengan tadi ya, kita pakai strategi. Strateginya apa? Kita lihat dulu ini di soalnya ini namanya si Lucia. Yang sudah ada di posisi I itu namanya Lucia. Lucia itu dia punya panah, bukan panah. Pedang yang ditunjuk ke atas. Berarti yang di posisi D itu harus punya tameng yang menunjuk ke bawah, gitu kan? Ya. Jadi tameng yang menunjuk ke bawah kebetulan cuma 1, yaitu kalau di pilihan itu adalah gambar ketiga.
Nah, jadi itu dulu taruh ke D gitu kan. Nah, udah beres ya. Lalu kita lihat lagi bahwa kalau dia ada di posisi atas, ya, di posisi atas itu pasti panahnya ke bawah gitu ya. Itu nggak mungkin posisi atas panahnya ke atas kan. Ya kalau di ABC panah ke atas, dia mau nyerang siapa? Ya, nah, seperti itu. Jadi lihat Bapak Ibu, walaupun kelihatannya soal ini, aduh ini gimana ya? Kalau anak itu pakai strategi, kalau dia berpikir pelan-pelan, dia berpikir logis, maka dia bisa menjawab walaupun waktunya cuma 3 menit. Ya. Itu. Jadi kita lihat di sini soal-soal bebras sudah didesain sedemikian rupa. Pertama, untuk menarik anak-anak. Selalu gambarnya itu menarik, gambarnya lucu, menarik. Kedua, anak-anak minta untuk menggali, ya, berpikir menggali. Tadi AADP. Satu catatan saya dari saya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu ya. Nanti kalau mengajarkan AADP ke anak-anak, terutama untuk yang SD ya, mohon jangan diajarkan itu algoritma, jangan begitu Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena nanti mereka jadi bingung. Jadi lebih baik mengajarkannya adalah dengan satu contoh. Misalnya yang tadi cacing ya. Di cacing itu, soal cacing itu kan kita belajar algoritma. Nah, Bapak Ibu nggak usah bilang, oh itu algoritma, enggak usah. Di anak SD kita bisa bilang, nah si cacing itu harus punya langkah-langkah. Nah, langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan mengajarkan langsung keempat itu ke anak kecil ya Bapak Ibu, satu-satu saja, dan satu-satu pun mereka tidak tahu bahwa itu algoritma, nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi mereka mengerti caranya. Gitu ya. Nah, kemudian satu hal lagi Bapak Ibu ya, selain itu adalah cara membahas. Tadi saya terlewat ya. Jadi waktu Bapak Ibu membahas soal seperti tadi ya, misalnya waktu saya membahas yang graf sebuah peta, yang tadi ada graf yang tadi, mungkin bisa balik sebentar ke yang tadi ya. Nah, waktu ini biarkan anak-anak pilih, jawabannya salah juga biarin. Jadi kalau belajar itu jangan, aduh ini kamu harus benar, jangan. Kenapa? Coba ingat ya Bapak Ibu ya, kalau yang sudah punya anak tahu bahwa anak belajar berjalan itu nggak mungkin kan langsung bisa jalan, pasti ada jatuhnya, ada kejeduknya, yaitu proses belajar gitu. Ya, jadi biarkan, kalau mereka pilih salah jangan dimarahin, tapi mereka suruh jelasin, kenapa kamu pilih pilihan pertama, kenapa kamu pilih map pertama, alasanmu apa? Gitu. Nanti setelah mereka menjelaskan, mereka baru sadar, oh iya ya jawaban saya salah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon pada waktu pembelajaran membahas soal bebras, jangan hanya ditekankan jawaban benernya ini, bukan. Tapi biar mereka berpikir sendiri. Ya, itulah yang disebut dengan kurikulum merdeka ya. Jadi anak-anak biar menggali sendiri ya. Oleh karena itu kemarin juga kami minta Bapak Ibu menggali sendiri. Sepertinya Bu Melati ke live Bapak Ibu. Mungkin internetnya mati. Sambil nungguin Ibu, coba saya lanjutin sedikit ya. Jadi ini kan maksudnya Ibu tuh tadi biar anak-anak nggak apa-apa belajar dari yang salah. Nanti Bapak Ibu kasih tahu jawaban yang benernya apa gitu kan. Terus kalau yang ini juga, ini kan sebenarnya permainan, mungkin bisa dipraktekin kalau SD. Jadi ada yang berperan misalnya sebagai ABCD-nya, ada yang berperan sebagai ladybug-nya, itu juga bisa. Jadi ngejelasin anak-anaknya dengan bermain gitu istilahnya. Tapi kita sekarang lagi online, jadi agak nggak mungkin juga main-main ya Bapak Ibu. Terus yang musik yang tadi, ini juga sama. Nah, ini bentuk-bentuk soal bebras. Jadi bebras ini kan salah satu nih yang buat Siti gitu ya. Sekarang di Indonesia ini pakainya Moodle. Jadi ini ada multiple choice-nya.
pilihannya ada yang isian singkat, ada yang mencocokkan, ada yang drag and drop. Mungkin Bapak Ibu beberapa ada yang udah pernah ikutan, jadi harusnya udah terbiasa dengan model-model soal bebras. Nah, ini tuh dari Ibu Inge. Kalau di Prancis tuh ada platform khusus, jadi ada soal interaktif pakai HTML. Jadi anak tuh drag and drop-nya langsung, terus kayak misalnya mereka pilihnya langsung dari gambarnya, diklik-klik, kayak gitu-gitu. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang tertarik mau bikin, nah itu juga bisa. Terus, nah soal bebras tuh kalau dilihat itu tidak spesifik untuk mata pelajaran informatik TIK gitulah ya. Tapi sebenarnya dia tuh mengambil ruang pengetahuan diminiaturkan pada situasi sehari-hari. Nah, jadi kayak contoh aja yang tadi yang ini gitu ya. Sebenarnya ini kan nggak dibilang matematika, enggak, dibilang bahasa juga enggak gitu kan, science juga enggak, malah mungkin masuk apa ya, olahraga mungkin bisa kalau dipraktekin gitu ya. Jadi yang penting itu kan keterkaitan aspek pengetahuannya. Nah, terus ada tantangan yang muncul dalam soal itu, aplikasi dari pemahaman. Jadi bagaimana sih anak juga memahaminya. Nah, terus dari jawaban-jawaban juga penting ngasih tahu ke anak kenapa sih jawabannya ini gitu. Nah, soal-soal bebras itu tuh bisa dipakai untuk berlatih membentuk si higher order thinking skills. Ya, jadi lama-lama anak-anak tuh terbiasa gitu dengan pola berpikirnya. Dimana kayak mencari dulu nih yang pentingnya apa sih dari soal. Nah, lalu terus kayak misalnya saya tuh harus ngerjainnya bagian yang mananya dulu nih yang jadi fokus gitu kan. Sebenarnya itu kan seperti AADP gitu ya. Jadi abstraksinya dulu apa yang pentingnya gitu kan. Terus dekomposisi kita pecah kecil-kecil. Nah, nanti ada algoritmanya bagaimana untuk menyelesaikannya. Lalu yang terakhir ada pattern itu. Jadi kalau soalnya sejenis, ada pola yang sama, harapannya si anak bisa lebih cepat gitu mengerjakannya. Ya, jadi kan lama-lama kan kata orang juga lama-lama yang tadinya nggak bisa tuh jadi biasa gitu kan. Dari yang biasa itu jadi jago juga gitu loh. Nah, ini Bu Mewati udah join lagi belum sih? Udah, Sa. Nah, Ibu lanjutin aja, Bu. Sorry, Yang mohon maaf Bapak Ibu, tiba-tiba koneksinya tadi bad connection. Saya juga sadar loh, kenapa kok hilang layarnya gitu ya. Punten Iya. pisan, aduh ini ya itulah infrastruktur di Indonesia yang masih belum stabil. Punten pisan. Baik, terima kasih untuk Bu Maresa yang sudah melanjutkan tadi ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya ingin menunjukkan beberapa kriteria untuk membuat soal bebras ya. Jadi kriteria ini dipegang oleh teman-teman yang ada di workshop nasional internasional ya. Mereka setiap yang tadi saya bilang setiap mau review soal mereka cek ini satu-satu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya harus ada informatika, ada pengalaman belajar anak di situ, harus bisa diselesaikan dalam 3 menit dan punya tingkat kesulitan ya. Kalau bisa sih 3 tingkat tadi ya. Kemudian sesuai dengan kelompok umur anak, ya. Dan harus soal itu tidak boleh terkait ke kurikulum ya, ataupun ke pelajaran langsung tuh enggak. Dan independen dari sistem IT. Jadi Bapak Ibu lihat nanti di soal-soal, kalau bahas mesin, kalau bahas proses, itu enggak pernah bilang ini di mesinnya Intel gitu enggak. Ya, jadi mereka bahasnya itu konsep, sangat umum. Ya, oke, next. Next ya. Nah, kemudian persoalannya harus bisa dimengerti dalam satu layar dan bisa diselesaikan tanpa bantuan alat lain. Kemudian harus tidak menyentuh politis ataupun sara, itu sama sekali tidak boleh. Harus lucu, ada gambarnya, dan kalau bisa sih ada elemen interaktif. Ini terutama yang interaktif ini yang tadi ya,
misalnya pakai drag and drop gitu ya, soal-soal seperti itu ya. Dan bisa memberikan umpan balik segera ini kalau buat latihan ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, topik-topiknya itu ada seperti ini ya. Ini ada 6 topik. Saya berikan juga rujukan nanti di akhir. Itu rujukannya adalah dari papernya Prof. Valentina. Prof. Valentina adalah yang menggagas Bebras. Dia membahas itu di dalam papernya ada 6 topik Bebras semacam ini. Tapi biasanya di dalam soal yang kita pakai itu nanti yang berikutnya ya. Jadi ada information comprehension, ada algoritma, ada penggunaan komputer, ada structures dan pattern ya, pola, kemudian ada puzzle logika, dan ada untuk ICT dan society, pemakaian komputer di masyarakat. Ya. Next. Nah, ini adalah yang nanti ada di dalam template soal, ya. Jadi soal Bebras itu ada template-nya dan oh ya, satu hal lagi mungkin perlu diketahui. Bebras Internasional itu adalah organisasi ataupun komunitas nirlaba, non-profit ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka memakai semua software yang juga tidak berbayar. Open source istilahnya ya. Nah, mereka pakai itu adalah LibreOffice kalau untuk template soal, LibreOffice atau pakai HTML atau bentuknya HTML ya. Nah, itu ada di sini ada 5 tipe di dalam template soalnya, yaitu algoritma dan pemrograman, kemudian ada data structure, struktur data, dan representasi, pengkodean gitu ya. Nah, itu masuk di DSR ya. Ada CPH, itu untuk proses-proses komputer dan hardware. Ada communication dan jaringan, ya. Kemudian juga yang tadi, ada society, ada penggunaan komputer di masyarakat, ya, di dalam sistem, dan ada interaksi di situ. Next. Ya, next. Nah, learning impact ini, sudah banyak kita bahas tadi ya. Saya pikir ini saya skip dulu, karena ini waktunya saya dikejar-kejar. Ya. Mungkin next aja. Nah, Bapak Ibu, untuk yang hari ini adalah tugas di mana Bapak Ibu nanti diminta mengeksplorasi soal Bebras. Waduh, Bapak Ibu pasti kaget ya. Ya ampun, besok kan pelatihan. Enggak, Bapak Ibu. Tugas yang ini untuk minggu depan ya. Nah, jadi tugas yang ada di slide saya itu bukan untuk tanggal 19, tapi tugas ini untuk tanggal 26 ya. Jadi ada 1 minggu ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan buat besok. Kalau besok sih nggak ada PR, kita udah paham. Ya besok mah tidak ada PR. Nah, soalnya ataupun tugasnya adalah Bapak Ibu boleh memilih 2 soal saja mau dari buku yang dari bebras.org.id, mau 2016, 2017, 2018, terserah, silahkan. Atau dari soal-soal dari Olimpia, atau dari latihan Bebras IPB, terserah. Jadi banyak sumber ya Bapak Ibu ya, boleh pilih dari situ ya. Bu, boleh nggak milih, mungkin yang bahasa Inggris, milih dari di situs internasional itu juga ada kumpulan soal-soal dari, setahu saya ada dari UK, ada dari Australia, dan dari Kanada yang juga berbahasa Inggris. Boleh, bebas pokoknya ya, tapi soal Bebras ya. Nah, pilih 2, tapi harus sesuai jenjang. Jadi kalau yang SD pilih soal SD, SMP soal SMP, SMA soal SMA. Kalau dari luar, dari soal-soal yang dari luar Bebras Indonesia, Bapak Ibu lihat aja di situ pasti dia ada ada range usia ya. Nanti disesuaikan saja ya. Nah, apa tuh yang mau digali apa dari soal Bebras? Nah, coba dari setiap soal yang Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu gali konsep CT-nya di mana ya? AADP-nya di mana ya di soal ini gitu ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu gali aspek operasionalnya. Jadi kalau yang di minggu lalu itu ada 2 slide berdampingan. Slide pertama itu tentang AADP yang gambarnya otak besar itu ya.
Lalu setelah itu ada aspek operasional, ya. Ada aspek operasional aspek dari Siti. Itu ada misalnya generalisasi, ada identifikasi dan analisis data dan sebagainya. Nah, jadi ada dua hal ya Bapak Ibu. Jadi yang digali dari soal Bebras adalah AADP dan kedua adalah aspek operasional. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk minggu depan, ya. Jadi jangan khawatir. Ini masih ada waktu. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, ini waktunya sudah lewat. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Mewati atas penjelasannya yang sangat jelas. Bapak Ibu Guru, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru? Ada satu pertanyaan ya. Tugasnya ini per kelompok atau individu? Jika kelompok, apakah kelompoknya sama atau berbeda? Itu Bu, ada satu pertanyaan tentang per kelompok atau per individu. Baik, sebelumnya ya, saya minta tolong Bu Maresa, tapi nanti sudah ini aja. Ibu Maresa bisa tolong siapkan untuk men-share aspek operasional ya Bu ya, sesudah ini ya. Saya lupa tadi harusnya ada supaya guru-guru nggak salah nyari nanti ya. Saya jawab dulu pertanyaannya. Pasti berkelompok Bapak Ibu. Kalau yang tugas mingguan itu pasti berkelompok ya. Kenapa sih berkelompok? Supaya diskusi. Karena kalau sendiri udah gitu mentok apa ya gitu, nggak kepikir. Saya kemarin senang sekali mendengar dari satu orang guru yang ikut pelatihan ya, Bu, kami sampai diskusi lewat Zoom loh Bu, buat membahas yang Jamboard. Waduh, saya pikir mereka sangat antusias sehingga diskusinya tuh lewat Zoom ya, beneran nih, nggak hanya lewat WA ya. Terima kasih itu untuk sekolah yang sudah berupaya sedemikian rupa ya, dan memang hasilnya jempol gitu ya. Jadi sekali lagi berkelompok, kemudian kelompoknya sama atau beda? Lah kan itu mah ini ya, kelompoknya kan sama-sama sekolah sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau menurut saya sih, kalau bikin kelompok lagi kan pusing. Ya udah kelompok yang kemarin saja, itu usul saya ya. Jadi kelompok yang kemarin saja, nggak usah bikin kelompok lagi. Kemudian Bu, gimana ngumpulinnya? Kan ada classroom. Kita sudah bikin classroom yang di Bebras ya. Nah, nanti dikumpulkannya lewat wakil sekolah. Ya, lewat guru wakil sekolah yang sudah diberi akses ke classroom. Ada kan? Ya. Nah, nanti guru wakil sekolah akan menerima setoran dari setiap kelompok, guru wakil sekolah yang akan upload ke classroom yang sudah disediakan. Nanti di classroom kami akan sediakan assignment untuk yang review soal Bebras. Seperti itu ya, mudah-mudahan menjawab. Makasih Bu Mewati. Ya baik. Mungkin saya jelaskan ini dulu ya, yang aspek operasional, karena ini tadi masuk di dalam soal gitu ya. Nah, jadi saya coba jelaskan ini slide yang minggu lalu, tapi mungkin minggu lalu waktunya sempit. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya, di sini kita lihat Siti itu adalah proses pemecahan masalah, proses problem solving, yang akan punya beberapa karakteristik ya. Kita lihat di bawah ya. Pertama adalah biasanya soal-soal Bebras itu pasti ada persoalannya kan. Tadi persoalan mau ngambil apel, persoalan mau melihat wajah orang tersenyum, persoalan mau melihat tadi yang menempatkan si samurai itu ya. Nah, itu. Jadi pasti ada formulasi persoalan ya. Dan biasanya tadi saya bilang kalau persoalannya kita kembangkan, udah nggak bisa mikir dalam waktu 3 menit ya. Tadi kan misalnya tadi kotaknya tuh cuma 8 ya. Nah, itu kalau kotaknya saya perluas jadi besar lagi ya. Jadi 10 kali 10 misalnya. Nah, itu kan lain ya. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa kalau kompleksitasnya diperluas itu perlu komputer ya. Jadi di situ dikatakan bahwa yang memerlukan komputer ya, itu pertama. Lalu yang kedua adalah adanya organisasi dan analisis data. Ya.
Jadi Bapak Ibu lihat aja di soal itu, ada nggak organisasi dan analisis datanya? Ya, kalau di soal senyum saya pikir ada di situ. Organisasi datanya kan ada tuh. Ya, bagaimana mengenali posisi mata, mengenali posisi mulut, ya, gitu, ya. Kemudian ada merepresentasikan data melalui abstraksi seperti model. Itu soal yang map tadi, soal yang yang dari Austria, ya, yang graf itu adalah pemodelan, ya, itu salah satu contoh pemodelan. Jadi itu pakai representing data through abstraction, ya. Lalu ada solusi otomatis melalui algoritma. Nah, biasanya kalau soal-soal yang solusi otomatis, ini kalau Bapak Ibu kebetulan tadi di soal saya tidak ada ya. Ini biasanya soal-soalnya itu yang pakai ini Bapak Ibu ya. Misalnya ada mesin gitu loh. Ada mesin, nanti mesinnya mencampurkan, mesin sebelah kiri masukin apa, mesin sebelah kanan masukin apa, nanti kalau sudah jadinya apa, ya. Nah, itu sebetulnya ada aspek otomasi solusi gitu. Karena apa? Karena pakai mesin, ya. Mesin dalam arti tanda kutip ya. Kemudian ada juga identifikasi, analisis, dan implementing possible solution. Nah, di sini Bapak Ibu lihat bahwa kadang-kadang solusinya lebih dari satu. Solusinya tidak cuma satu, solusinya banyak. Ada beberapa soal bebas yang jawabannya tidak cuma satu. Gitu. Jadi, nah nanti ini kalau Bapak Ibu membahas dengan murid, dengan siswa, nah coba Bapak Ibu menggali supaya siswa itu memikirkan jawaban atau solusi apa lagi ya, gitu, ya, solusi yang bisa diberikan solusi apa lagi ya. Nah, jadi mereka mencoba mengembangkan bahwa dari satu persoalan kadang-kadang solusi itu banyak. Nanti dari banyak solusi kita punya batasan lagi. Mana yang kita pilih, ya? Apa yang kita pentingkan di situ, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah generalisasi dan transferring problem solution menjadi problem yang lebih bervariasi. Itu tadi yang saya bilang ya Bapak Ibu ya. Dari soal cacing itu sebetulnya bisa diperluas menjadi soal transportasi. Dari soal senyum, mendeteksi senyum menjadi mendeteksi wajah orang. Oh ini si A, oh ini si B. Itu loh Bapak Ibu ya. Nah seperti itu ya kira-kira ya. Kemudian kalau yang bawah itu mungkin catatan saja ya, yang bawah itu yang these skills are supported ini adalah di situ harus hati-hati misalnya ya, bagaimana mengatasi ambiguitas di situ ya, ada toleransi terhadap ambiguitas ya. Kemudian ada kalau misalnya soalnya semakin kompleks bagaimana ya. Seperti itu. Lalu ada ability to deal with open-ended problems. Kalau problems-nya itu adalah problem yang open-ended, ya, yang sebetulnya terbuka untuk solusi lain. Nah, makanya sebetulnya soal bebas itu yang saya bilang tadi, bukan hanya begitu anak jawab benar, udah titik, enggak. Sebetulnya itu belum titik, itu bisa koma, lalu bisa diperluas, gitu ya Bapak Ibu ya, supaya anak-anak melihat lebih dunia yang lebih luas, tapi ya pelan-pelan lah ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu ya, sorry, saya tambahkan pembahasan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Mewati. Ibu Mewati, ini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama datang dari Regu Rendang, Pak Taufan. SMP di Indonesia pembelajarannya kan tidak tematik. Bagaimana membuat soal ADP sesuai per mata pelajaran-kah? Baik, ini sudah menyinggung mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya itu ada lagi satu lagi Bapak Ibu. Itu di kesempatan kita di pelatihan terakhir, di pelatihan tanggal 26, itu akan ada itu. Mendiskusikan bagaimana infuse-nya. Jadi step by step ya Bapak Ibu, mohon bersabar ya. Kemarin juga ada yang bertanya kepada saya, Bu, ini step by step. Kenapa step by step, Bu? Karena pesertanya sebagian sudah paham, sudah mengikuti misalnya tantangan bebas selama beberapa tahun, tapi ada juga yang baru sama sekali gitu. Jadi kami nggak mau nanti ada gap.
ya. Jadi kemarin kita mulai Siti, hari ini kita mulai dengan Bebras, soal Bebras. Nah, besok kita akan menggali resources-nya Bapak Ibu ya. Belajar Siti itu dari mana aja sih? Masa dari soal Bebras aja? Oh tidak Bapak Ibu, resources Siti sangat banyak. Dan besok kita akan eksplorasi dengan Ibu Maresa ya. Kita akan eksplorasi banyak sekali ya, sehingga pertanyaan tadi bukannya saya nggak mau jawab nih ya, tapi belum bisa saya jawab, kita lihat besok ya, dan kita lihat nanti tanggal 26 ya. Mohon bersabar karena kalau saya jawab sekarang nanti saya cuma jelasin terus Bapak Ibu sambil Ibu mah cuma ngomong aja gitu kan, nggak ada buktinya ya, gitu ya. Punten pisan ya. Jadi besok kita lihat resources, mudah-mudahan dari situ semakin terbuka lagi ya. Dan minggu depan tanggal 26, oh ya tanggal 26 ada kabar gembira Bapak Ibu, Ibu Inggriani akan juga memberikan sesi ya. Waduh, saya sangat senang sekali Ibu Inggriani mau mengunjungi kita dan memberikan sharingnya. Wah, itu sangat berharga Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan nanti di tanggal 26 pertanyaan-pertanyaan tadi terjawab. Itu harapan kami. Ya, seperti itu ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Makasih Ibu Mewati. Ibu Mewati ada pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan kedua ini dari Ibu Yunik. Saya mau bertanya, apakah ada contoh soal Bebras yang sesuai kurikulum 2013? Terima kasih. Begitu Bu pertanyaannya. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Pak Hendra. Tadi ya, kalau Bapak Ibu menyimak, saya sudah bilang di Good Bebrastas, soal Bebras yang baik itu adalah independen dari kurikulum. Ya. Dan memang Bebras ini kan soalnya bukan berasal dari kita ya, tapi dari komunitas internasional ya. Jadi kalau Bu yang cocok untuk 2013 gimana? Saya pikir kita gali dulu deh gitu ya. Kenapa? Karena apa istilahnya, kalau kita terlalu apa istilahnya ya, terpaku atau terbatasi ya, kita sudah bikin pagar gitu, malah jadi nggak bisa bergerak bebas ya. Kalau menurut saya, Bapak Ibu coba buka-buka dulu buku Bebras ya, kan sudah ada tuh pembahasan soal Bebras, itu sudah ada pembahasannya juga loh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu buka-buka di situ, Bapak Ibu dari situ bisa lihat ya, oh soal ini ternyata cocok tuh sama materi saya gitu ya. Sementara itu dulu ya, sebelum nanti dijawab minggu depan ya. Tapi kembali bahwa soal Bebras itu dibuat independen dari kurikulum ya, dan independen dari perangkat IT gitu ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Hendra. Baik, terima kasih Bu Mewati. Kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Saya akan simpulkan beberapa poin terkait dengan Bebras ini. Yang pertama adalah kita program Gerakan Pandai ini adalah mengembangkan proses berpikir dan bukan hafalan ya, Bapak Ibu, guru. Dan berpikir itu, kabar baiknya berpikir itu bisa dilatih. Dan Bebras ini salah satu wahana untuk melatih cara berpikir. Malahan Bebras dengan computational thinking ini bisa menjadi gaya hidup. Dengan melihat kataku, ada satu kata, katanya bagus ya, miniatur sehari-hari. Dari contoh-contoh kasus sehari-hari bisa jadi kita melatih Siti. Dan juga bisa Bebras ini, Gerakan Pandai yang kita lakukan ini, untuk membentuk HOTS, High Order Thinking Skill. Untuk membentuk itu, dan Bapak Ibu tahu sendiri kan, di PISA test itu Indonesia urutannya urutan bawah. Ya, jadi mari kita sama-sama meningkatkan kemampuan dari siswa-siswi kita semua ya, Bapak Ibu. Oke, dengan demikian maka sudah selesai sesi 1 dan sesi 2. Sebentar kita akan masuk ke breakout room, Bapak Ibu guru ya. Saya akan kembalikan kepada MC kita, Pak Sandy. Silakan Pak Sandy. Oke, terima kasih banyak Pak
Ya, terima kasih banyak pada Bu Muati dan Bu Maresa sudah berbicara. Untuk Bu Maresa, kita persilakan waktunya dulu, karena ada satu hal lagi yang mau disampaikan. Ini berhubungan sebelum kita masuk break room, karena nanti apa yang akan di break room itu akan awalnya dibahas di sini dulu ya. Oke, Bapak Ibu, kembali sama saya. Untuk yang hari ini kita akan diskusi sedikit. Jadi kan Bapak Ibu udah bikin nih Jamboard yang keren-keren itu. Udah bikin semua. Nah, sekarang saya mau minta Bapak Ibu untuk menilai diri sendiri gitu ya. Jadi menilainya dari apa? Bukan dari benar atau salahnya, tapi yang dinilai itu adalah masalah disiplin dan ketepatan waktunya, lalu kelengkapan terhadap deskripsinya, lalu masalah kontennya, gitu ya, sama visualisasinya. Jadi bukan makna di dalamnya banget gitu ya. Nanti itu saya akan komentarkan satu persatu. Nah, ini rubriknya. Jadi rubriknya itu setiap skor atau indikator ini punya ada 5, sorry ya, dari poinnya 4, 3, 2, 1, 0. Nah, ini kami akan minta Bapak Ibu secara tim yang kemarin untuk menilai refleksi diri sendiri gitu ya. Jadi saya nggak akan menyalahkan, nggak akan membenarkan, nggak akan gimana gitu ya. Ini disesuaikan. Jadi misalnya nih Bapak Ibu kerjainnya sebelum 17 September kan, perjanjiannya kita 17 September submit nih jam 9. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu melakukannya benar dan misalnya lokasinya juga benar, nggak rebutan sama temen gitu ya, Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri itu dengan poinnya 4 gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih Bapak Ibu ngerjainnya baru kumpulinnya 17 September lewat dari jam 9. Nah, ini bisa ambil yang 2 gitu ya. Jadi ini lebih ke refleksi diri juga. Nah, ini kelengkapan, ini juga ada aspek city muncul, penjelasan ada, identitas ada, dan ada alasan memilih. Ini poinnya 3 kalau misalnya salah satu tidak ada, poinnya 2 kalau salah 2 tidak ada, poinnya 1 itu kalau misalnya aspeknya muncul tapi belum relevan gitu ya, tapi tidak, atau misalnya udah relevan tapi tidak ada 3-tiganya yang lain gitu. Ini yang kalau 0 kalau misalnya nggak ngumpulin ya Bapak Ibu. Konten, ini domain, kan kemarin bahasnya domain pariwisata ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang tiba-tiba bahasnya bukan pariwisata, nah berarti kan domainnya tidak tepat. Nah lalu penjelasannya, asosiasinya itu tepat atau tidak, itu juga bisa. Dan visualisasi, masalah konten. Jadi penampilannya enak dilihat nggak gitu, terus kayak posisinya, terus kalau orang lain baca tuh kira-kira bakal paham nggak sih dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan gitu. Nah, ini rubriknya. Bapak Ibu bisa akses rubrik ini. Bapak Ibu kerjainnya pakai Google Form. Itu nanti linknya saya ketik di chat aja ya, atau Pak Sandy boleh bantu di chat. Nah, apakah tugas yang diberikan akan diberikan komentar untuk sertifikatnya tujuannya? Iya betul Pak Herianto. Jadi untuk yang Jamboard kemarin, saya akan kasih komentar per frame, ya. Tapi kalau untuk rubrik ini, kita mengerjakannya sendiri dan untuk menilai diri sendiri saja. Ya, begitu aja Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang masih mau nanya, mungkin boleh nanya sekarang atau nanyanya langsung ke dosen pembinanya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih banyak Bu Muati dan Bu Maresa sebagai pembicara dan juga Pak Hendra sebagai moderator. Sekarang kita akan melaksanakan diskusi gitu ya dalam ruangan kecil breakout rooms. Setiap ruangan akan dimoderasikan oleh dosen pembina gitu ya. Agendanya adalah diskusi tugas sesuai dengan tadi penilaian dengan menggunakan rubrik, menilai aspek titiknya dan juga tanya jawab. Jadi kalau ada tanya jawab nanti bisa langsung di breakout room-nya aja gitu ya. Bagi dosen pembina dan mahasiswa-mahasiswi di masing-masing ruangan, saya mengingatkan untuk dokumentasi foto dan toleransi atas diskusi yang terjadi. Sekarang saya persilakan pada Pak Daniel Jaja Sujawan, SKMT, untuk memulai breakout room selama 30 menit. Sebelum menyelesaikan, kita tutup dulu saja ya acaranya.
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta dan dosen pembina untuk diskusi di Big Rooms. Ya, saat ini acara ini sudah hampir selesai. Saya mengingatkan kembali ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu isi, gitu ya. Nanti akan di-share sama dosen pembina untuk ke grup masing-masing di WAG-nya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk pengumpulan surat komitmen ya, ke email yang mengirim dengan hasil PDF atau gambar yang jelas dan lengkap dengan kop suratnya. Gitu. Dan juga pelatihan ketiga itu akan dilakukan pada besok, yaitu hari Sabtu 19 September 2020 jam 10 pagi. Ya. Untuk Zoom-nya itu akan di-share juga di Google Classroom. Ya. Oke, kepada semua sekolah yang berpartisipasi juga, kepada guru yang luar biasa yang sudah bersedia mengikuti pelatihan guru gerakan pandai ini, ya, saya mewakili tim Bebras Biro UK Maranatha mengucapkan banyak terima kasih. Semoga terus bersemangat dan jika ada kesulitan boleh selalu menghubungi dosen pembina yang sudah di-assign ke masing-masing regu. Yang pasti tidak ada kerja keras yang sia-sia. Kami yakin buah hasil kerja keras Bapak Ibu sampai rangkaian pelatihan ini selesai. Tetaplah terus kontak dengan kami. Sebagai penutup, mari kita bersatu dalam doa. Saya persilakan pada Bu Diana untuk memimpin doa penutup. Oke, Diana seksi doa kami ya Bu. Dan bosen-bosennya. Nanti minggu depan kita gantilah. Jangan Bu Diana, besok Nikita gitu misalnya gitu. Ya, bisa. Oke. Yuk Bapak Ibu, kita berdoa. Saya pimpin dalam agama Kristen. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat penyertaanmu sampai dengan akhir pelatihan ini. Memberkati setiap guru-guru yang sudah terlibat, setiap dosen-dosen juga yang sudah terlibat, biar setiap kami mendapatkan manfaat dari pelatihan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau meluangkan doa kami untuk para pejuang di bidang kesehatan yang saat ini di masa pandemi ini sedang berjuang, dokter-dokter dan suster-suster di rumah sakit. Kami mau berdoa, mendukung mereka, memberikan doa untuk mereka supaya mereka juga diberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih banyak Bu Diana. Oke, selamat hari Jumat, selamat beristirahat dan sampai bertemu kembali besok. Selalu semangat dan tetap sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Tidak gunakan Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih. Terima kasih, Bapak Bapak Ibu. Ibu. Ya, Pak Robi. Yuk, kasih.